Perkenalkan, saya John Louis Christopher. Saya merupakan anggota kelompok 5 Prailmes 1, di mana kelompok 5 Prailmes 1 sendiri terdiri dari Juan Almerdinan, Andreas Salim, Alexander Buntoro, Alvin Andrijanto, dan Anugrah Jordan. Project Prailmes 1 kelompok kami menjelaskan tentang Home Gate Delivery Bot. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan tinjauan pustaka dari proyek kami. Yang pertama ialah latar belakang, di mana latar belakang dari proyek kami ialah karena ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya interaksi antara sesama dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Maka kebanyakan orang melakukan pekerjaan atau hal lain dari rumah dan menerapkan physical distancing atau social distancing. Dengan adanya kebijakan tersebut membuat manusia tidak dapat pergi-pergi dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah demi kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Hal tersebut menyebabkan manusia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun bagaimanapun juga, kegiatan sehari-hari seperti membeli makanan, membeli kebutuhan pokok, atau membeli kebutuhan rumah tangga tidak mungkin tidak dipenuhi. Oleh karena itu, segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan secara online dengan melibatkan proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang yang biasa dilakukan manusia dapat membuat kontak antar sesama, yang dapat memungkinkan terjadinya penyebaran virus corona. Hal inilah yang menjadi dasar kelompok kami untuk membuat robot pengantar barang, makanan, ataupun kebutuhan pokok lainnya. Hasil pengiriman dari depan gerbang rumah sampai ke dalam rumah ke tangan pengguna tanpa melakukan kontak secara langsung dengan driver, Gojek, online, atau kurir pengiriman paket. Robot tersebut kami namakan dengan Home Gate Delivery Bot. Namun tidak sampai di situ, kami pun membuat sistem auto hand sanitizer dispenser yang juga terdapat pada robot untuk membersihkan tangan dari virus corona dengan bantuan sensor. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka, di mana dalam proyek ini digunakan Arduino Mega 2560, di mana Arduino Mega 2560 sendiri ialah sebuah microcontroller berdasarkan Atmega 2560. Arduino ini memiliki 54 pin input-output digital, di mana 14 pin tersebut merupakan pin output PWM, 16 input analog, 4 UART, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Bagian ini berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller. Kita hanya perlu menghubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB atau menyalakan dengan adaptor AC ke DC, atau dapat digunakan baterai untuk menyalakan Arduino Mega 2560. Arduino Mega sendiri compatible dengan kebanyakan shield yang dirancang untuk Arduino 2 Milanov atau Decimilia. Panjang maksimum dan lebar PCB Mega 2560 masing-masing ialah 4 dan 2,1 inch dengan konektor USB dan slot listrik melampaui dimensi sebelumnya. 3 lubang skrup memungkinkan papan dipasang pada permukaan atau kotak. Perhatikan bahwa jarak antara pin 7 dan 8 digital ialah 160 mili, bukan kelipatan dari jarak 100 mili dari pin sebelumnya. Arduino Mega hadir dengan bootloader yang memungkinkan untuk mengunggah kode baru ke dalamnya tanpa menggunakan program atau perangkat keras eksternal. Hal ini bertujuan untuk berkomunikasi menggunakan protokol STK500 yang asli. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Alexander Buntoro. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari Home Gate Delivery Bot. Tujuan dan manfaat dari Home Gate Delivery Bot. Yang pertama adalah melakukan proses distribusi melalui robot kuis sederhana. Jadi dengan adanya Home Gate Delivery Bot ini, kita dapat melakukan distribusi baik barang ataupun makanan dari suatu tempat. Yang kedua, dapat menerapkan physical distancing atau menjaga kontak dengan orang dari luar. Dengan bantuan robot ini, kita dapat mengambil atau mengantar barang dan makanan dari titik tertentu ke titik tertentu. Umumnya dari dalam rumah, keluar rumah, atau sebaliknya. Dengan adanya robot ini, kita dapat menjaga jarak dengan orang lain, guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Selanjutnya, dapat membantu pekerjaan manusia dalam proses distribusi. Dengan adanya robot ini, kita dapat melakukan distribusi barang
tanpa kita mengantarkannya secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengerjaan. Pertama, si robot ini bergerak berdasarkan input data yang diperoleh dari sensor infrared. Sensor tersebut akan membaca lakban berwarna hitam. Ketika dia tidak bisa membaca, maka kita harus melihat kembali sensor infrared apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak. Jika sensor sudah bekerja dengan baik, maka robot tersebut akan mengikuti garis yang sudah dibuat. Jika tidak bisa membaca garis tersebut, maka kita akan memeriksa kembali sensor infrared yang sudah dipasang. Ketika dia bisa mengikuti garis, maka robot akan bergerak menuju titik antar, mengikuti garis yang telah dibuat. Kemudian, terdapat sensor ultrasonik yang akan membuka tutup box dan menekan auto hand sanitizer secara otomatis. Sehingga ketika kurir ingin mengantarkan makanan ataupun mengambil makanan, bisa dipastikan barang itu steril karena tidak ada kontak fisik sentuhan antara kurir dengan si robot tersebut. Dan di dalam box itu juga ada sinar UV yang dapat membunuh kuman yang terdapat pada barang ataupun makanan yang diantar oleh kurir. Kemudian kurir tersebut dapat menggunakan auto hand sanitizer untuk mensterilkan tangannya, sehingga box akan terbuka. Jika box tidak terbuka, maka kita harus memeriksa kembali sensor ultrasonik, apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak. Jika sensor tersebut sudah bekerja dengan baik, robot akan kembali ke titik start. Dan seperti itulah distribusi barang dari titik A ke titik B. Yang pertama itu kita berniat membuat alat bantu untuk meminimalisir kontak di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita terpikir untuk membuat suatu robot yang dapat mengantarkan barang, sehingga kita dapat mengambil barang dari luar rumah ke dalam rumah ataupun sebaliknya tanpa berkontak fisik dengan driver ojek online. Seperti kita ketahui, semenjak pandemi ini kita mengurangi aktivitas keluar rumah dan kita lebih sering menggunakan media online untuk berbelanja. Kemudian setelah proses pembuatan desain selesai, kita melakukan pembelian komponen dan alat yang diperlukan untuk menunjang pembuatan HomeKit Delivery Bot tersebut. Beberapa komponen kami beli lebih, sehingga ketika terjadi kesalahan pada saat perakitan, pembuatan robot ini tidak mengalami kendala. Kemudian, setelah komponen dan alat telah dibeli, selanjutnya adalah proses perakitan robot. Prinsip robot ini adalah line follower sebagai pengantar barang. Dia menggunakan sensor jarak, sensor infrared, dan autoservo untuk menggerakkan robot tersebut yang digabungkan dengan sinar UV dan auto hand sanitizer. Auto hand sanitizer itu berguna untuk mensterilkan tangan kurir. Kemudian sinar UV untuk mensterilkan barang atau makanan yang ada di dalam box. Kemudian perakitan robot ini menggunakan Arduino sebagai otak dari robot ini. Kemudian ada motor servo untuk menggerakkan robotnya. Kemudian ada kabelnya sebagai penghubung dari komponen satu ke komponen lainnya. Kemudian
ada papan akrilik untuk membuat box dan lain-lain, dan juga ada baterai sebagai sumber tenaga si Arduino. Setelah perakitan selesai, kemudian ada pemrograman si robot tersebut, atau yang kita lebih kenal coding. Tujuannya apa? Supaya robot ini dapat mengantarkan makanan atau barang sesuai dengan lajur yang telah dibuat menggunakan lakban berwarna hitam. Robot ini akan membaca lakban tersebut menggunakan sensor infrared. Setelah itu kita uji apakah benar-benar dapat mengantarkan barang dengan baik. Jika robot ini masih mengalami masalah, maka akan dilakukan pemrograman kembali untuk memeriksa kesalahan yang terjadi. Setelah pemrograman pengujian sudah selesai, tahap selanjutnya adalah implementasi, di mana robot yang telah diuji dapat bekerja sesuai dengan program yang telah diberikan. Tahap terakhir adalah evaluasi dari manfaat robot tersebut. Apakah robot tersebut sudah baik atau masih ada kekurangan? Tujuannya apa? Kekurangan tersebut dapat diperbaiki di masa yang akan mendatang ketika akan membuat proyek yang sama. Sekian pembahasan tentang metode pengerjaan. Selanjutnya saya Andreas Halim dari grup HomeGate Delivery Booth di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah maupun part-part yang saya gunakan dalam membuat atau merakit prototipe yang kami buat ini. Langkah pertama yang kami lakukan dalam membuat prototipe ini adalah di mana kami membuat rangka prototipe ini dengan menggunakan bahan akrilik yang kami satukan atau kami gabungkan hingga membentuk persegi panjang seperti ini. Langkah selanjutnya di mana kami menempelkan keempat motor DC yang kami gunakan pada sisi-sisi dari rangka prototipe ini dengan menggunakan lem tembak. Langkah selanjutnya di mana kami akan melubangi rangka-rangka ini yang nantinya akan sebagai jalur kabel penghubung antara sensor dengan motor driver dan juga DC motor dengan motor driver. Langkah selanjutnya yaitu kami mulai meletakkan atau menaruh komponen-komponen yang kami gunakan pada prototipe kali ini. Nah, di sini kami menggunakan docking power supply di mana kami menggunakan 3 baterai ya. Lalu juga ada motor driver yaitu L298N dan juga ada breadboard dan juga ada Arduino Mega. Mengapa di sini kami menggunakan Arduino Mega? Karena Arduino Mega memiliki lebih banyak pin dibandingkan dengan Arduino Uno. Lalu langkah selanjut yang kami lakukan adalah menghubungkan antara 4 buah DC motor dengan motor driver, di mana pertama kami menggunakan kabel jumpernya sebagai penghubung, di mana kami akan menyolder kabel jumper pada DC motor lalu akan menghubungkannya ke pin-pin yang terdapat pada motor driver, dapat lihat di sini dan di sini. Langkah selanjutnya yaitu setelah 4 DC motor terhubung dengan motor driver, di mana kami akan menghubungkan power supply ke motor driver, di mana kabel ground power supply akan kami hubungkan ke pin ground yang terdapat pada motor driver. Begitu juga dengan kabel VCC yang akan kami hubungkan ke pin 12 volt yang terdapat pada motor driver. Namun kami menggunakan jembatan yaitu berupa switch yang dimaksudkan untuk mempermudah kami dalam penonaktifan dan penyalaan atau pengaktifan dari prototipe itu sendiri. Nah, setelah 4 DC motor terhubung dengan motor driver, begitu juga dengan power supply yang sudah terhubung dengan motor driver, lalu kami menghubungkan pin-pin yang terdapat pada motor driver ke pin-pin yang terdapat pada Arduino Mega, sehingga Arduino Mega dan motor driver dapat terkoneksi atau terhubung dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu dapat dilihat bahwa di sini kami membuat 2 lubang yang dimaksudkan untuk meletakkan atau menaruh kedua sensor infrared yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 2 sensor infrared yang dimana kami menggunakan 3 pin yang terdapat pada 2 sensor infrared ini, dimana pada masing-masing infrared terdapat
pin VCC, juga terdapat VCC, ground, dan D0, di mana dari ground di sini, kedua ground infrared akan kami hubungkan dulu ke breadboard hingga membentuk satu jalur yang dapat dilihat seperti ini. Lalu akan kami masukkan ke pin yang terdapat di pin ground yang terdapat di Arduino Mega. Begitu juga dengan VCC-nya, akan kami hubungkan terlebih dahulu hingga membentuk satu jalur VCC di breadboard, kemudian akan kami hubungkan baru ke pin VCC yang terdapat di Arduino Mega. Untuk D0 itu akan kami hubungkan langsung ke Arduino Mega menggunakan kabel jumper. Selain itu, di sini kami juga menggunakan sensor ultrasonik yang dimaksudkan untuk apabila ada benda atau objek yang berada pada prototype, maka prototype akan secara otomatis berhenti. Di sini kami juga menggunakan atau membuat hand sanitizer otomatis menggunakan servo, yang dimana servo ini akan kami hubungkan dengan kabel TIS, sehingga apabila servo ini bergerak ke bawah, maka kabel TIS secara otomatis akan tertarik dan menekan hand sanitizer itu sendiri. Namun untuk membuatnya dapat bergerak secara otomatis, maka kami di sini menggunakan sensor ultrasonik juga, yang dimana akan dihubungkan pada Arduino Mega, yang dimana apabila ada benda atau tangan berada di depan dari sensor ultrasonik ini, maka sensor ultrasonik akan membacanya dan memberikan sinyal ke Arduino Mega untuk menjalankan servo, sehingga servo dapat bergerak secara otomatis, menarik kabel TIS dan menekan hand sanitizer, sehingga kita tidak perlu lagi menekan hand sanitizer secara manual. Selanjutnya kami di sini membuat box container, yang dimana kami menggunakan bahan akrilik yang kami satukan hingga membentuk box seperti ini, yang dimana nantinya box ini akan berfungsi sebagai tempat menaruh meletakkan dari paket, dimana kami juga melubangi box container ini pada kedua sisinya, yang dimaksudkan sebagai jalur kabel dari servo yang kami gunakan. Di sini juga kami menggunakan dua servo kecil yang nantinya akan terhubung dengan sensor ultrasonik dan juga Arduino Mega, sehingga apabila ada benda di depan dari sensor ultrasonik, maka prototipe akan berhenti, lalu box container ini secara otomatis akan terbuka. Jadi servo akan mendorong tutup kontainer hingga terbuka. Begitu juga apabila sudah tidak ada objek atau benda di depan prototipe, maka box container atau servo akan bergerak secara otomatis menutup. Nama saya Juana Magdinan, saya kelompok dari HomeGate Delivery Bot. Sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan untuk memprogram robot kami. Di sini saya membagi 3 codingan kelompok kami. Yang pertama adalah mobil untuk membawa paketnya, lalu hand sanitizer, lalu tutup kontainer untuk peletakan paket. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rancang bangun program tentang mobil HomeGate Delivery Bot kami. Yang pertama di sini ada 6. Kita masukkan define, ada in1, in2, in3, in4, dan ENA, lalu ENB. Ini adalah pin-pin dari motor driver yang berfungsi untuk mengatur kecepatan DC motor. Di sini in1 terkoneksi ke pin 3 Arduino, lalu in2 ke pin 4 Arduino, lalu in3 ke pin 5 Arduino, in4 ke pin 6 Arduino, dan ENA ke pin 2 Arduino, dan ENB ke pin 7 Arduino. Pin-pin ini menggunakan digital PWM dari Arduino Mega. Lalu di sini kita masukkan in motor speed 1 sama dengan 60, lalu in motor speed 2 sama dengan 60 juga, dan left rotation speed sampai berbelok 255, dan ketika berbelok kanan sama dengan 255. Lalu kita masukkan void setup, dan di sini kita tulis pin mode untuk in 1, 2, 3, 4 sebagai output, ENA dan ENW sebagai output juga, dan pin mode A0 dan A1 sebagai input. A0 dan A1 di sini adalah terkoneksi ke D0 yang ada di sensor infrared tadi. Nah, lalu di sini kita tulis lagi void loop, masukkan nilai sensor, left sensor di pin analog 0, dan right sensor pin analog A1. Ini adalah sensor infrared. Nah, di sini jika right sensor dan left sensor sama dengan 0, maka mobil akan bergerak maju.
karena sensor tidak membaca adanya lakban di bawah mobil. Nah, di sini untuk bergerak ke kanan, right sensor sama dengan 0 dan left sensor sama dengan 1. Karena ketika lakban berbelok ke kanan, maka right sensor tetap membaca lantai, sedangkan left sensor membaca ada lakban. Oleh sebab itu, motor sebelah kanan akan bergerak lebih cepat dan menggerakkan mobil ke kanan. Sebaliknya, jika right sensor sama dengan 1 dan left sensor sama dengan 0, maka mobil akan ke kiri karena DC motor memutar motor kiri lebih cepat. Lalu untuk perintah stop, right sensor sama dengan 1 dan left sensor sama dengan 1. Karena kedua buah sensor membaca ada lakban, maka mobil akan berhenti. Nah, di sini ada perintah untuk maju. Perintah untuk maju di sini in 1 dan in 3 dari motor driver high, sedangkan in 2 dan in 4 low. Lalu di sini ada analog right, NA sama koma M1 speed dan NB sama dengan M2 atau kecepatan motor 2. Untuk bergerak maju di sini juga ada codingannya, namun kami tidak menggunakan program ini atau codingan ini. Lanjut lalu ke void right atau untuk berbelok ke kanan, maka in 1-nya low, in 2, in 3-nya high, dan in 4-nya low. Sama seperti di atas, NA untuk bergerak ke kanan, ini adalah left rotation speed-nya, dan ENB right rotation speed. Jadi ketika berbelok ke kanan, maka kecepatannya 255. Karena untuk berbelok, kecepatan DC motor dibutuhkan lebih tinggi daripada hanya untuk maju. Nah, di sini ada left untuk bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri sebaliknya dari bergerak ke kanan. In 1 dan in 4-nya high, sedangkan in 2 dan in 3-nya low. Di sini juga sama seperti di atas, NA sebagai left rotation speed dan ENB right rotation speed. Lalu di sini untuk perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti in 1, 2, 3, 4-nya sama dengan low karena DC motor berhenti total atau mati. Nah, selanjutnya ada codingan untuk hand sanitizer otomatis. Kami di sini juga menggunakan hand sanitizer otomatis yang di-trigger oleh sensor ultrasonik. Jadi ketika ada tangan kami di depan sensor ultrasonik, maka akan men-trigger servo dan menarik kabel TIS lalu menekan hand sanitizer. Di sini kami mendefinisikan trig pin di pin 52 Arduino, lalu echo pin di pin 50 Arduino. Di sini kami menginclude servo. Servonya kami hanya menggunakan satu servo, yaitu servo kanan. Jadi servo kirinya tidak usah dihiraukan. Nah, di sini ada void setup, serial begin 9600, dan servo kanan terkoneksi ke pin 43 Arduino. Sedangkan untuk pin mode trig pin dari ultrasonic sebagai output dan echo pin sebagai input. Trig pin di sini meneruskan sinyal ke servo jika echo pin membaca ada objek di depan sensor ultrasonic. Di sini juga ada kami memasukkan tes servo. Tes servo berfungsi untuk mengetesnya apakah ia bekerja atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada codingan untuk ultrasonic. Ada long duration, distance, digital right, trig pins, comma low, delay microsecond-nya 2, terus trig pinnya sama dengan high. Lalu delay microsecond 10, trig pin, comma low. Lalu duration sama dengan pulse in, dalam kurung echo pin, comma high. Dan di sini kita memasukkan jarak jika kurang dari atau sama dengan 5 cm, maka echo pin akan membaca dan mengirimkan sinyal ke trig pin lalu mengirimkan sinyal ke servo untuk menarik kabel TIS yang ada di hand sanitizer. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, servo kiri di sini tidak usah dihiraukan. Servo kanan, posisi awalnya 90 derajat. Lalu dia akan men-trigger hand sanitizer ke 0 derajat. Jadi dia bergerak itu tidak 180 derajat, namun hanya 90 derajat. Hal ini disebabkan jika 180 derajat, motor servo akan bekerja sangat berat dan debit yang dikeluarkan hand sanitizer terlalu banyak, maka kami hanya memasukkan 90 derajat. Nah, setelah codingan hand sanitizer selesai, kami melanjutkan coding ke tutup kontainer untuk meletakkan paket. Sama dengan hand sanitizer otomatis, kami juga menggunakan sensor ultrasonic. Di sini kami mendefinisikan trig pin di pin 47 Arduino, lalu echo pin di pin 45 Arduino. Di sini kami menginclude dua buah servo, ada servo kanan dan servo kiri. Di sini sama dengan tadi void setup, serial begin 9600, servo kanan
terkoneksi ke pin 51 Arduino dan servo kiri ke pin 53 Arduino. Sama seperti tadi, track pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Lalu di sini juga ada test servo, kami memasukkannya. Di sini juga kami memasukkan codingan untuk ultrasonic, sama seperti hand sanitizer. Dan jaraknya juga kami masukkan 5 cm juga. Jadi jika kurang dari sama dengan 5 cm, maka mobil akan berhenti dan tutup kontainer akan terbuka. Nah, bedanya di sini adalah delay-nya itu 3000 atau 3 second. Jadi setelah ada orang di depan mobil, tutup kontainer akan terbuka, dan setelah orang memasukkan paket dan pergi, maka tutup kontainer akan tertutup selama 3 detik. Nah, di sini servo kanan itu posisinya 0 derajat, dan servo kiri 90 derajat. Lalu ketika dia terbuka, maka terbuka sebanyak 90 derajat. Jadi ketika sudah terbuka, 90 dan 0 ini adalah sudutnya. Setelah terbuka dan orang sudah pergi, maka tutup kontainer akan tertutup dengan sendirinya. Itu adalah codingan tentang kami memprogram robot kami. Terima kasih. Alvin Dijento dari kelompok HomeGate Delivery Bot akan mempresentasikan tentang hasil dan iuran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami. Hasil dari kelompok kami menunjukkan bahwa robot HomeGate Delivery Bot dapat mengantarkan barang atau paket dengan baik selama faktor-faktor pendukungnya terpenuhi. Faktor-faktor tersebut yaitu tidak adanya gangguan pada jalur jalan robot, warna latar dari lantai jalur robot berwarna lebih terang dari lakban hitam, dan pemberian halangan untuk membuka tutup box sesuai agar dapat dibaca oleh sensor jarak. Jika faktor-faktor dapat dipenuhi, maka robot ini sudah bisa mencapai ekspektasi atau tujuan kami, yaitu dapat mengantarkan barang secara otomatis dan menerapkan physical distancing. Robot pengantar barang yang dibuat oleh kelompok kami adalah versi yang sederhana. Masih bisa dikembangkan lebih lagi, yaitu dengan menggunakan sensor PIR atau keberadaan makhluk hidup, atau menggunakan tambahan sensor infrared di jalur tetap atau fix untuk pengambilan dan pengantaran barang. Robot juga bisa diubah menggunakan konsep RC supaya dapat melewati rintangan atau jalur yang lebih rumit. Akan tetapi diperlukan kontrol penuh dalam penggunaannya. Hal yang tidak bisa kami capai dari ekspektasi kami yaitu kekurangan dalam bahan, terutama pada bodi atau cover yang cukup besar untuk menampung komponen elektronika dan barang yang akan diantarkan. Kelompok kami hanya bisa membuat prototipe alat geraknya saja dengan ukuran yang seadanya. Juga karena itu, tidak dapat memasangkan sistem auto hand sanitizer kepada HomeGate Delivery Bot. Kan tetapi sistem kami sudah berhasil untuk memenuhi tujuan awal, yaitu mengantarkan barang, menggunakan konsep line follower, sistem membuka tutup box, dan sistem auto hand sanitizer. Kelompok kami hanya tidak dapat mendapatkan media yang pas untuk merakitnya secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iuran yang kami perlukan atau kami gunakan. Pertama, kami menggunakan Arduino Mega dan kabel. Kemudian kami menggunakan power supply baterai sebesar 9-12 volt. Kami juga menggunakan sensor ultrasonic HCSR04, menggunakan lampu sinar UV, menggunakan sensor infrared FC51 atau TCRT, menggunakan DC 130 TT motor gearbox plus ban. Kami juga menggunakan kabel jumper male female dan male male, menggunakan LED 5 mm, menggunakan resistor plus minus 500 ohm, motor driver L298N, menggunakan PCB atau plat akrilik sebagai papan sirkuit, menggunakan lakban, menggunakan botol hand sanitizer untuk dengan ukuran 500 ml, membutuhkan hand sanitizer sebanyak 1 liter, menggunakan akrilik dengan ukuran A4 dengan ketebalan 3 mm, dan juga menggunakan lem Korea. Selanjutnya, saya Anugrah Jordan Signori Rumah Horbo akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari kelompok kami ini. Kesimpulannya yaitu proyek dari kelompok kami ini dinamakan HomeGate Delivery Bot yang diciptakan untuk mengurangi kontak fisik antar masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk mencapai tujuan proyek ini,
Banyak sekali kendala yang dialami seperti kesulitan dalam pencarian alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek, keuangan setiap individu, dan juga sulit untuk mengerjakan proyek ini secara bersamaan tanpa bertemu dengan satu sama lain secara fisik, melainkan bertemu secara virtual. Jika pandemi COVID-19 ini tidak ada, limitasi ini dapat diatasi karena kami dapat mencari alat dan bahan secara bersamaan karena tidak ada PSBB, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Juga dapat mencari tahu tentang pengetahuan akan kelistrikan dan juga pemrograman Arduino menggunakan aplikasi Arduino IDE. Dan juga proyek ini pastinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kita dapatkan sekarang. Saran untuk kedepannya yaitu untuk membuat struktur bodi dan rangka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, menggunakan motor servo yang lebih kuat lagi dibanding yang sekarang, sistem mekanis untuk meletakkan atau melekatkan komponen yang lebih kokoh dan kuat, dan juga tidak dianjurkan untuk memberi suplai daya di bawah 9 volt atau di atas 12 volt. Sekian presentasi project HomeGate Delivery Boot dari kelompok kami ini. Terima kasih. Sama.